Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ais Ina Nurdiana. Pada kesempatan kali ini saya menyajikan multimedia pembelajaran interaktif Bahasa Indonesia kelas 12 semester ganjil mengenai teks editorial. Namun, pada kesempatan kali ini hanya akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya saja. Komponen yang disajikan pada materi kali ini ada 6 komponen, yaitu yang pertama kompetensi, tujuan pembelajaran, video pembelajaran, contoh, evaluasi, dan sumber referensi. Baik anak-anakku, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama kompetensi. Kita klik bagian kompetensi. Nah, kompetensi ini diambil dari kompetensi dasar 3.6 yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Kembali ke menu. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menganalisis teks editorial. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Kembali ke menu. Yang selanjutnya yaitu video pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Anak-anakku, silahkan kalian simak dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ais Ina Nurdiana dari SMA Negeri 1 Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 12 semester ganjil, yaitu teks editorial. Namun, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian harus mampu menganalisis struktur teks editorial. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kalian harus mampu menganalisis kebahasaan teks editorial. Baik, kita langsung saja ke pembahasan ya. Yang pertama yaitu struktur teks editorial. Bagian pertama dari struktur teks editorial adalah pengenalan isu atau tesis. Pengenalan isu atau tesis merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Nah, contohnya silahkan kalian simak dengan baik contoh yang Ibu sajikan ya. Baik, yang kedua yaitu argumentasi. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu atau permasalahan yang telah diperkenalkan di bagian awal ya. Nah, kemudian penulis juga memaparkan alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta berdasarkan referensi terpercaya. Contohnya silakan kalian simak dengan seksama. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini merupakan bagian akhir dari teks editorial. Pada bagian ini, penulis memberi penegasan ulang berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Dan biasanya di dalamnya terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Contohnya silakan kalian simak dengan seksama. Baik, selanjutnya yaitu anak-anakku kita kembali ke menu. Nah, selanjutnya yaitu komponen contoh.
Anak-anakku, untuk lebih memahami struktur dan kaidah kebahasaan, silahkan kalian simak dengan seksama contoh teks editorial ini. Kemudian, pahami sesuai dengan teori yang kalian dapatkan dari video pembelajaran. Baik, kita kembali ke menu. Nah, selanjutnya yaitu komponen evaluasi. Nah, dalam evaluasi, Ibu telah menyajikan 5 soal pilihan ganda. Silahkan kalian kerjakan dengan teliti ya. Baik, kita kembali ke menu. Yang terakhir yaitu sumber referensi. Nah, ini adalah sumber referensi dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1. Terima kasih, sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.